Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sofi Yudida, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, serta rekan-rekan saya yang berbahagia. Hari ini kelompok G akan mempresentasikan materi tentang jurnal khusus. Sebelum itu, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki dengan NPM 240130104112. Perkenalkan, nama saya Eka Fatimatul Zahro dengan EPM 240 130 10 396. Kemudian rekan saya, Dea Devira Veronica dengan NPM 230130101061. Kemudian Anggita Faradila dengan NPM 210130100254. Pengertian jurnal khusus. Jurnal khusus merupakan buku atau catatan yang bertujuan mencatat transaksi keuangan yang sering terjadi dan akan memiliki pola yang sama. Adapun contoh yang termasuk dalam jurnal khusus, diantaranya tentang penjualan tunai, pembelian barang, atau utang yang sudah dilunasi. Jurnal khusus tersebut bertujuan agar pencatatan transaksi akan menjadi lebih mudah, sehingga tidak perlu menggunakan jurnal umum terus-menerus. Sedangkan setiap sesuai dengan jenis transaksi dicatat, maka akan dilaksanakan di jurnal khusus tersebut untuk lebih efisien dan rapi. Kemudian manfaat jurnal khusus, yaitu untuk meningkatkan efisiensi, karena jurnal khusus mempermudah penulisan, maka prosesnya menjadi lebih cepat dan meringankan beban para akuntan ketika melakukan proses pengisian bagan buku dan pencatatan lainnya yang berkaitan dengan transaksi. Yang kedua, mempermudah penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya jurnal khusus, maka semua data yang terkait dengan jenis transaksi akan menjadi lebih terorganisir dan akan mempermudah pembuatan laporan keuangan, seperti laporan neraca dan laporan laba rugi. Ketiga, meminimalisir kesalahan. Karena jurnal khusus memisahkan jenis transaksi, maka akan lebih mudah untuk memeriksa apakah antrian sudah dimasukkan ke dalam jurnal yang sesuai. Dengan kata lain, hal ini membantu mengurangi kemungkinan penulisan data yang salah di buku catatan. Selanjutnya adalah perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus. Pada aspek format, jurnal umum terdiri atas tanggal, akun, keterangan, ref, dan jumlah yang terdiri atas debit dan kredit. Pada jurnal khusus, disesuaikan dengan kolom-kolom yang diperlukan dalam mencatat transaksi sejenisnya. Pada aspek pencatatan, jurnal umum, semua transaksi dicatat hanya pada satu jurnal. Sedangkan pada jurnal khusus, transaksi transaksi dicatat sesuai dengan jenisnya dalam beberapa jurnal yang sesuai. Saat memposting ke akun buku besar, jurnal umum dilakukan setiap hari, setiap terjadi transaksi. Sedangkan jurnal khusus dilakukan secara berkala, misalnya setiap akhir bulan, tetapi tidak menutup kemungkinan setiap 2 minggu atau bahkan per minggu. Peruntukannya pada jurnal umum cocok digunakan untuk perusahaan dagang yang masih kecil, sedangkan pada jurnal khusus digunakan pada perusahaan yang besar di mana transaksi sejenis sering terjadi sehingga memerlukan pencatatan yang khusus. Kemudian, jurnal khusus dalam pencatatan akuntansi dibagi menjadi 4, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Transaksi jurnal khusus. Yang pertama, jurnal penjualan, yaitu mencatat suatu transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit. Sebagai contoh, ketika perusahaan menjual barang ke pelanggan dengan pembayaran dilakukan beberapa hari lagi, maka transaksi ini akan dicatat pada jurnal penjualan. Kemudian jurnal pembelian, yaitu mencatat semua transaksi pembelian barang dan jasa secara kredit. Sebagai contoh, perusahaan membeli bahan baku atau barang dagangan dari pemasok dengan pembayaran dilakukan beberapa hari kemudian, sehingga transaksi tersebut akan dicatat dalam jurnal pembelian. Kemudian jurnal penerimaan kas, yaitu mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan penerimaan uang tunai. Misalnya, apabila perusahaan menerima pembayaran dari pelanggan, baik pembayaran langsung atau melalui transfer, transaksi ini kemudian dicatat di jurnal penerimaan kas. Kemudian yang terakhir, jurnal pengeluaran kas.
yaitu mencatat semua transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang tunai, misalnya apabila perusahaan membayar utang, gaji karyawan, atau membeli barang lain secara tunai, transaksi ini dicatat di daftar pengeluaran kas. Kesimpulannya, jurnal khusus adalah jurnal yang mencatat transaksi spesifikasi atau kegiatan tertentu dalam suatu organisasi, misalnya jurnal pembelian, penjualan, atau kas. Jurnal ini membantu memudahkan pencatatan transaksi yang tidak tercatat dalam jurnal umum dan memudahkan pengolahan laporan keuangan yang lebih terperinci. Mungkin itu sekian presentasi PPT dari kelompok G. Selanjutnya akan dijelaskan secara rinci tentang cara menjawab soal 2 yang ada di Excel oleh Kak Dea dan Kak Anggi. Perkenalkan, nama saya Dede Veronica dengan NPM 061. Di sini saya akan membahas soal 2 dari tanggal Februari tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang pertama, dibeli barang dagangan dari PT Dendrobium sebesar 10 juta dengan nomor faktur 111 dengan syarat 2/10 N/30. Karena pembelian secara kredit, maka akan dituliskan pada jurnal penjualan, yaitu pada tanggal 2 Februari dengan nomor faktur 111, akun yang dikredit PT Dendrobium dengan syarat 2/10/30 dengan nominal 10 juta. Lalu soal yang kedua, pada tanggal Februari 3, dibeli barang dagangan dari PT Vanda sebesar 2.500.000 secara tunai. Karena pembelian secara tunai, maka akan dituliskan pada jurnal pengeluaran kas, yaitu pada tanggal 3 Februari, keterangannya PD Vanda dengan akun debit pembelian sebesar 2.500.000 dan akun kredit di kas sebesar 2.500.000. Lalu soal yang ketiga, pada 4 Februari dijual barang dagangan kepada PD Katlea sebesar 4.500.000 dengan nomor faktur 222 dengan syarat 2/10 N/30. Karena penjualan secara kredit, maka akan dituliskan pada jurnal penjualan dengan tanggal 4 Februari dengan nomor faktur 222, akunnya adalah PD Katlea dengan syarat 2/10 N/30. Lalu nominalnya adalah 4.500.000. Lalu soal yang kelima, pada Februari tanggal 5, diterima pengembalian barang dagangan dari PD Katlea sebesar 500.000. Karena retur penjualan ini akan dicatat pada jurnal penerimaan kas. Di tanggal 5 Februari, dari keterangannya PD Katlea, debitnya ada di kas sebesar 500.000, lalu kreditnya ada di akun serba-serbi, yaitu akunnya adalah retur penjualan sebesar 500.000 juga. Lalu yang kelima, dijual barang dagangan kepada PD Asosenda sebesar 3 juta secara tunai. Karena penjualannya secara tunai, maka akan dituliskan di jurnal penerimaan kas juga. Pada tanggal 6 Februari, keterangan PD Asosenda dengan debit di kas 3 juta, lalu kredit di penjualan sebesar 3 juta. Lalu soal yang terakhir, dijual barang dagangan kepada PD Bulan sebesar 6 juta dengan syarat EOM nomor faktur 333. Dicatat pada, karena secara kredit, penjualannya dicatat pada jurnal penjualan dengan tanggal 7 dengan nomor faktur 333, akunnya PD Bulan, lalu nominalnya sebesar 6 juta rupiah. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan. 8 Februari diterima pelunasan dari PD Katlea untuk penjualan tanggal 4 Februari sebesar 2.500.000. Di sini karena jurnal penerimaan, jadi kita ke jurnal penerimaan dulu. Nah, di sini kita masukkan tanggalnya dulu, yaitu Februari tanggal 8. Di sini kita masukkan PD Katlea. Nah, debitnya kita ke kas ya. Jadi kas di debit 2.450.000. Kenapa 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 bukan 2.500.000? Karena 50.000-nya itu adalah potongan penjualan. Jadi kita masukkan juga potongan penjualannya di sini. Lalu kreditnya
dimasukkan ke piutang dagang sebesar 2.500.000. Oke, untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 9 Februari dibayar beban listrik dan telepon mulai bulan ini sebesar 750.000. Di sini masuk ke jurnal pengeluaran kas. Nah, di sini kita masukkan dulu tanggalnya 9 Februari, lalu akunnya yang didebit yaitu dimasukkan pada akun serba-serbi di akun beban listrik dan telepon dengan jumlahnya yaitu ini kita masukkan jumlahnya 750 ya. Nah, kreditnya juga sama ya, kas di 750. Selanjutnya itu tanggal 10 Februari dibayar semua hutang kepada PT Dendrobium. Karena pembayaran, jadi di sini masuk ke jurnal pengeluaran juga. Nah, ini. Nah, di sini. Kita masukkan dulu tanggalnya yaitu 10 Februari. Di sini kita keterangannya dimasukkan PT Dendrobium. Nah, karena tadi pembayaran hutang, jadi kita masukkan ke debit hutang 10 juta di sini. Lalu untuk kreditnya di bagian kas 9.800.000 karena 200 ribunya itu kita masukkan ke potongan pembelian. Oke. Selanjutnya itu pada tanggal 12 Februari diterima pendapatan bunga dari Bank BNI sebesar 250. Karena ini di penerimaan, maka masuknya ke jurnal penerimaan kas. Nah, di sini jurnal penerimaan kas. Kita masukkan dulu tanggalnya 12 Februari. Keterangannya pendapatan bunga BNI. Lalu di debit kas 250.000 dan kreditnya kita masukkan ke serba-serbi dengan akun pendapatan lain-lain sebesar 250.000 sama seperti yang akun debit tadi. Selanjutnya yaitu tanggal 14 dijual peralatan kantor bekas sebesar 900.000 kepada PD Kamboja. Karena kita menjual berarti kita menerima uang kan, jadi kita masukkan ke jurnal penerimaan kas juga di sini di bawahnya sini kita masukkan dulu tanggalnya 14 Februari. Lalu keterangannya itu PD Kamboja. Kasnya kita masukkan sesuai dengan transaksi tadi yaitu 900.000 di debit. Lalu kreditnya dimasukkan ke penjualan 900.000 ini ya sesuai dengan debit kasnya tadi. Selanjutnya itu yang terakhir ada dijual barang dagang kepada PD Askokentrum sebesar 1.500.000 dengan nomor faktur 231 dengan syarat EOM. Nah, di sini karena penjualan barang maka kita ke jurnal penjualan. Di jurnal penjualan dulu. Nah, ini dimasukkan dulu ya tanggalnya. Tanggalnya itu adalah tanggal 15 Februari dengan nomor faktur 231. Akun yang dikredit yaitu ada PD Askokentrum. Lalu syarat pembayarannya ini karena EOM. Nah, ini end of the month juga. Jadi kita masukkan juga ya N30 ini. Lalu karena tadi jumlahnya 1.500.000 maka kita masukkan di piutang dagang dulu 1.500.000 di debit dan kreditnya juga 1.500.000 sama seperti piutang dagang. Ya, sekian dari penjelasan soal 2. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.